permukaan air itu nanti ketika kamu tepuk, maka gelombangnya akan menyebar ke segala arah. Baik itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sampai ke bawah. Tegangan yang terakumulasi selama lenturan secara tiba-tiba yang dilepaskan oleh tongkat, kalau tadi itu contohnya tongkat, ya, tersebut hancur. Jadi gerakan yang dihasilkan saat melentur, kemudian kembali dalam keadaan sebelum melentur, sampai kemudian dia diberi tekanan, sampai kemudian dia patah, maka rambatannya bisa dilihat. Kalau di bumi, gelombang gempa yang disebabkan oleh lepasnya tegangan pada bagian atau pada daerah yang mengalami kegagalan, kehancuran pada daerah yang mengalami kegagalan tadi melepaskan seluruh tegangannya. Jadi ada tegangan, kemudian tegangan itu mengalami peningkatan, yang kemudian tegangannya mencapai batas maksimum. Setelah itu terjadi kegagalan. Kalau tadi itu tongkat yang mengalami lenturan, kemudian mengalami patah. Ya, lenturan itu ketika bertambah, berarti tegangan pada tongkat tadi itu meningkat. Setelah itu ketika dia tidak mampu menahan tegangan, maka tongkatnya patah. Sama seperti lapisan yang ada di permukaan bumi. Batuan yang ada di permukaan bumi ketika tegangannya meningkat, maka tegangan itu akan mencapai batas maksimum kemudian mengalami patah. Ya, ketika dia patah atau fault, maka seluruh tegangan tadi dilepaskan. Setiap tegangan sisa seringkali dilepaskan oleh penyeimbang minor di sepanjang daerah kegagalan, sehingga menyebabkan gempa-gempa kecil yang dinamakan aftershock. Jadi kalau kemudian di batuan itu ada patahan ya Mas Mbak, ada patahan, kemudian terjadi patahan tadi itu akan menyebabkan rambatan patahan pada daerah sekelilingnya. Sehingga patahan-patahan di sekeliling tadi itu juga menimbulkan gelombang. Gelombang tadi itu namanya aftershock yang menyebabkan gempa-gempa kecil setelah terjadi gempa utama. Ya, ini seperti yang minggu kemarin, gelombang gempa itu kan ada seismic atau seismic wave itu ada dua. Ada body wave, ada surface wave. Body wave-nya itu terbagi dua lagi, gelombang primer atau P wave dan gelombang sekunder atau S wave. Sedangkan gelombang yang merambat di permukaan ada love wave dan ada relic wave. Sehingga bisa juga apabila terjadi gempa, maka kejadian rambatan gelombang gempa tadi tidak hanya satu. Misalkan hanya primary wave, ya bisa juga kombinasi antara primary dengan relic wave. Bisa juga primary wave dengan yang lain, secondary wave dengan yang lain. Mungkin karena gelombang badan ketika mencapai permukaan bumi, dia akan merambat mengikuti permukaan bumi yang sifatnya sudah berubah body wave jadi surface wave. Pak, kalau sudah ada surface wave, apakah body wave-nya masih ada? Ya, masih ada. Oke, begitu ya. Jadi kalau ada tipe gelombangnya, ada primary wave dan secondary wave, itu yang ada di bagian gelombang badan, ya. Pergerakan partikelnya dia menekan dan mendilatasi, menarik. Ya. Sedangkan yang secondary wave atau shear itu mengalami transversal motion atau gerakan yang sifatnya transversal. Kecepatannya
Primary wave dia 5-7 km per detik. Sedangkan secondary wave 3-4 km per detik. Jadi yang cepat adalah yang ada di badan ya, yang tercepat adalah gelombang primer 5-7 km per detik. Jadi kamu kedip saja gelombangnya sudah berjalan sampai 7 km. Kemudian karakteristik lainnya ya, gelombang primer ini ya berjalan dan sangat cepat pada semua material. Kemudian P wave first arriving energy on a seismogram. Jadi dia akan datang pertama kali pada mesin pencatat. Seperti itu. Kalau S wave dia do not travel through fluid. Jadi dia tidak merambat pada cairan. So, do not exist in earth outer core. Maka dia kalau dia melewati permukaan bumi yang adanya cairan, maka dia tidak bisa berjalan dengan baik. Artinya energinya menurun. Kemudian yang ada di permukaan ada log wave dan kemudian ada relic wave. Ya, tipenya adalah surface wave. Long wave dia gelombangnya panjang sekali. Sedangkan relic dia mempunyai tipikal ground roll, maka dia bergulung ya. Makanya bisa terjadi likuifaksi yang terjadi relic. Kecepatannya maksimum hanya 4,4 km per detik. Sedangkan relic wave maksimum hanya 4,4. Oke, begitu. Jadi kamu bisa ini capture PowerPoint ini nanti kamu bisa baca sendiri. Ya, ini contoh dari P wave kemarin. Ya, dia menekan partikel, nyodok, dan kemudian dia membalik, terjadi dilatasi atau terjadi tarikan. Ya, lihat yang hitam ini. Ya, dia tertekan. Setelah itu dia rebound dan kemudian dia tertarik. Makanya kalau ada gelombang gempa yang sifatnya seperti ini, maka material-material yang ada di batuan itu ketika rambatannya sedang berjalan, maka dia akan ditekan terlebih dahulu, setelah itu dia ditarik. Makanya daya hancurnya luar biasa besar dan sangat cepat. Ini adalah pergerakan gempa yang paling cepat. Sedangkan kalau secondary wave, dia membentuk gelombang seperti ini. Kamu lihat partikel yang warna hitam atau sel yang berwarna hitam, nah, maka dia seperti dihentakkan ke atas. Ya, kalau surface wave itu yang lewat di muka di batuan ya, di lapisan batuan, maka bangunanmu bisa seperti dilemparkan ke atas. Ya, kamu naruh piring di atas karpet, kemudian karpetnya kamu bahasa Indonesia nih dikebutkan di apa? Disambletkan. Maka piringmu akan terlempar ke atas. Nah, ini rumahmu satu lantai itu ya. Kalau misalkan gerbang itu lewat, maka yang terjadi adalah terhentak ke atas. Ketika dia terhentak ke atas, begitu dia anjlok, bangunanmu itu, rumahmu itu anjlok, maka hancur semua yang ada di bangunan tersebut. Tipikalnya kalau long wave. Love wave. Ya, kamu lihat yang warna hitam itu, partikel yang warna hitam ya. Karena gerakannya selain dia ke kiri ke kanan, dia juga ke atas ke bawah. Jadi bangunanmu selain terangkat, dia juga seperti dipatahkan. Ya, kalau bangunanmu itu kamu punya ruko panjang begitu ya, dia selain diangkat, setelah itu dia dipatahkan ya, samping. Gimana rasanya ya? Kemudian yang terakhir adalah gempa relic atau relic. Dia modelnya berputar, sehingga bisa juga bangunanmu
itu nanti tergulung oleh pasang gelombang yang asalnya rumahmu ada di permukaan tanah, dia terbalik, masuk, dan tertimbun dalam tanah. Ini yang biasanya menyebabkan bangunan itu tidak ada di permukaan ini. Ya, ini contoh ya, ini contoh gempa yang ada di Chili. Ada di Chili. Dia berada pada kedalaman 27 km. Gempanya berada sedalam itu. Dan stasiun pengamatan yang ada di daerah Nana, ya, negaranya berbeda. Negaranya Peru. Koordinatnya sekian. Kalau koordinat ini gempanya itu ada di sini, ya, sedangkan alatnya ada di sini. Yang tidak hanya sekedar satu macam gempa. Jadi kalau yang gelombang dari ini menuju ke arah timur barat, maka yang terjadi adalah laut. Kemudian yang ke utara selatan juga seperti itu. Sedangkan yang ke atas bawah, ya yang masuk ke dalam dan ke atas, itu reliquid. Jadi dia masuk di gelombang permukaan. Ya, ini contoh apabila sebuah gempa terjadi pada lapisan batuan dan kemudian terbaca oleh sebuah sistem atau peralatan pembaca bank gempa. Bisa dibuatkan 3 dimensi atau asimetri, 3D asimetrinya, ya. Jadi dia nanti ada seismogram yang membaca secara canggih begitu, tidak hanya sekedar membaca gelombangnya, tapi dia bisa membaca macam-macam ya. Dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya, terutama tegangan-tegangan pada daerah sekitarnya. Ya, rambatan-rambatannya itu nanti akan muncul dalam bentuk gambar-gambar yang mempunyai warna tertentu. Ini harusnya ini bisa muncul simulasi dari perpindahan gelombang gempa. Apabila gelombang gempanya itu jadi di sini, misalkan ini. Ini sayangnya waktu saya ngopi, kenapa ya kok enggak muncul animasinya? Harusnya seperti muncul bisa seperti yang 4 gelombang gempa tadi. Ini adalah peta peringatan gempaan yang ada di bagian barat Indonesia. Ya, kemarin itu kan ada di daerah barat Indonesia itu di sebelah selatan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, ya, mulai dari Sumatera sampai kemudian ke timur ketemu Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai kemudian ke kan bersebelahan dengan ini apa itu lempeng Australia. Sehingga kemarin berapa kecepatannya? Itu saya lupa kecepatannya berapa kemarin. Sekian sentimeter ya per tahun, 7 cm per tahun. Sehingga kalau ada detakan dari lempeng Australia ini menuju ke arah Indonesia, ya, menuju ke arah utara, maka di situ ada ini peta tegangan tanah. Ya, tegangan tanahnya ini tegangannya semakin besar, maka dia warnanya semakin merah. Maka ketika dia menjauh dari arah barat menuju ke timur, ya, atau dari arah selatan ke utara, makanya tegangannya semakin rendah. Tegangannya semakin rendah, warnanya turun dari merah menuju ke kuning, ya. Warna hijau berarti aman, warna biru lebih aman lagi terhadap gempa. Singapura, Malaysia, Menanjung Malaysia ini, Malaysia yang ada di Menanjung ini aman terhadap gempa. Makanya ilmu kegempaan ini tidak berkembang di daerah Malaysia maupun Singapura.
yang berkembang di daerah yang rawan gempa itu Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Rusia, itu ya, Amerika, Kanada, dan lain sebagainya. Berapa wilayah di benua Eropa. Ini Pulau Kalimantan sangat aman. Kamu lihat ini skalanya, warnanya abu-abu, ya, abu-abu tua, abu-abu tua. Kemudian ada biru. Ya, daerah Kalimantan Timur itu daerah IKN, daerah yang aman, yang tegangannya rendah sekali. Kemudian dari tegangan ini, Pak, berarti gempa itu bisa dong diprediksi. Sebenarnya gempa itu bisa diprediksi, Mas Mbak. Kalau tegangan tanahnya ini sudah warnanya itu ini kuning menuju ke oranye, kemudian oranye menuju merah, merah dan merah tua. Ya. Ini tegangan tanahnya berarti sudah sangat tinggi, ya. Tegangan itu kan gaya persatuan luas, berarti pada luasan tertentu dia mendapatkan gaya yang mendorong sehingga tegangannya sangat tinggi. Nah, kalau tegangannya sangat tinggi seperti ini, ya, berarti kemungkinan suatu saat ada gempa. BMKG itu punya peta seperti itu. Sehingga BMKG itu selalu waspada apabila ada tegangan tanah yang melebihi batas. Ya. Tapi di mana bakal terjadi patahan? Nah, ini tidak tahu, Mas Mbak. Yang bisa dilihat itu adalah tegangan tanah yang ada di lapisan batuan. Dari sebuah penelitian yang menggunakan peralatan tertentu. Ya, saya tidak tahu peralatannya apa kok bisa sampai muncul tegangan seperti ini. Yang jelas, ini pasti sudah sangat canggih. Ya. Kapan area yang berwarna gelap ini kemudian terjadi patah, ya, yang mengakibatkan gelombang gempa? Ya, itu yang nggak tahu. Jadi gempa itu yang sampai sekarang belum diprediksi di mana terjadi patahannya, ya, di mana itu ya dari permukaan bumi, di mana di permukaan buminya, apabila dia masuk ke dalam juga berapa dalamnya, ya, kemudian berapa besarannya, itu yang tidak bisa diprediksi, ya. Sampai sekarang ilmuwan manapun di seluruh dunia ini belum bisa prediksi di mana posisi tepatnya bakal terjadi. Ya, kemudian ini ada magnitudo 7 di daerah Jawa pada 2 Desember 2009. Dari tegangan tanah itu, maka muncullah patahan yang mengakibatkan gempa bumi yang diukur dengan skala magnitudo. Itu ya, ini di area ini ya. Ini ternyata pusat gempanya di sebelah selatan Jawa Barat. Makanya yang ini, nah ini kan rawan gempa ya ini ya. Ini warnanya merah di daerah selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alhamdulillah warnanya tidak terlalu merah. Dia akan mendekati merah lagi ke arah Nusa Tenggara. Oke, nah ini yang rawan ini ya. Daerah ini yang rawan. Ini yang hijau-hijau ini yang aman. Ya, kemudian ini daerah ini ya mulai rawan lagi. Daerah Filipina, daerah yang rawan juga. Seperti peta ini lempeng tektonik yang minggu pertama atau kedua kita lihat itu. Daerah Filipina juga perbatasan antara dua lempeng. Makanya dia juga risiko terhadap gempanya tinggi sekali. Ya, kasihan di sana itu. Gempanya rawan, anginnya juga rawan. Di sana seringkali terjadi angin topan, ya. Terjadi badai karena Filipina itu utara dan barat dan timurnya adalah samudra yang sangat luas. Kemudian yang di sebelah
selatan Sumatera, magnitudo 7,6, 30 September 2009. Jadi kalau sudah ada ini patahan, bisa juga muncul patahan. Karena apa? Ketika terjadi patahan pada suatu tempat, di situ tegangannya turun. Karena patahan itu kan menyebabkan tegangan pada area tersebut dilepaskan. Tapi bisa juga pada wilayah yang lain yang berdekatan itu meningkat lagi tegangannya. Sehingga muncullah titik patahan yang tidak terlalu jauh. 9 September 2009, 2 September 2009, patahannya ada di sebelah selatan Jawa Barat. Kemudian 30 September belum 9, maka terjadi patahan lagi yang ada di selatan Sumatera. Seperti itu ya. Nah, pusat gempa, bagaimana menentukannya ya? Kalau menentukan memang melalui peralatan, Mas Mbak. Tanpa peralatan ya sulit sekali untuk menentukan di mana sebenarnya adanya patahan tersebut. Nah, oleh karena itu, kecanggihan sebuah peralatan juga menentukan eh, sebuah pemerintah atau sebuah lembaga bisa mengingatkan masyarakat atau sebuah penduduk pada wilayah tertentu yang kemungkinan bakal terjadi gempa. Kalau ada peringatan dini terkait tsunami, mungkin suatu saat ini mungkin loh, karena sekarang belum ada alat yang secara komprehensif bisa jadi peringatan dini untuk terjadi pusat gempanya ada di mana sebenarnya bisa dihitung. Itu sebenarnya ada di domain keilmuan earthquake engineering. Ya, kita sekedar tahu saja lah. Ya. Ternyata sebenarnya pusat gempa itu bisa diketahui. Menentukan epicenter gempa dengan mengukur intensitas. Dan besaran gempa bisa jadi bukanlah kerjaan yang mudah untuk dikerjakan. Oh, tidak mudah. Karena memang perlu sesuatu yang spesial. Namun hal tersebut perlu untuk diketahui dan dipelajari, mengingat kedua hal tersebut di atas merupakan parameter yang digunakan dalam mengkategorikan. Selain intensitas dan besaran dari gempa tersebut, parameter lain yang perlu diketahui adalah bagaimana menentukan pusat gempa berdasarkan catatan rekaman gempa yang di ya alat yang canggih, maka terjadi rekaman yang sangat teliti. Ya. Kemudian dimasukkan database, setelah itu bisa dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya supaya bisa memberi peringatan lebih dini kepada masyarakat. Mas, Mbak semuanya, hasil yang sudah terekam tadi itu bisa oleh ini ilmu pengetahuan tadi itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi program. Ya, aplikasi program yang ada di program teknik sipil seperti SAP 2000 dan ETAP itu mempunyai catatan atau data mengenai riwayat gempa. Ya, riwayat gempa berarti time history. Time history itulah maka catatan gempa, semua yang ada di gempa tersebut dimasukkan dalam sebuah data dan diinputkan dalam aplikasi program teknik sipilan. Ya nanti kalian bisa menghitung sebuah bangunan pada wilayah tertentu. Kamu bandingkan antara menggunakan respons spektra yang dikeluarkan oleh PU, ya, Litbang Permukiman, PUPR, dan yang menggunakan time history dari sebuah riwayat. Ini jadi judul tugas akhir atau skripsi.
membandingkan respon bangunan terhadap gempa menggunakan riwayat waktu atau time history dengan respon spektra analisis. Kamu bisa tahu, oh ternyata dua macam data gempa ini ketika diaplikasikan pada sebuah bangunan akan menghasilkan sesuatu yang tidak sama persis. Mana ketidaksamaannya? Yaitu yang harus kamu jadikan. Pun demikian, untuk menentukan pusat gempa atau epicenter juga tidak sederhana. Di sini akan dibahas bagaimana menentukan pusat gempa dengan parameter yang telah disederhanakan dan menggunakan peralatan seismograf. Jadi, cara yang digunakan untuk menentukan pusat gempa adalah pembacaan waktu datangnya gelombang P dan gelombang S. Setelah itu, pembacaan intensitas gelombang P dan gelombang. Kemudian, pembacaan amplitudo gelombang yang terbesar. Gelombang primer dan sekunder tidak datang pada saat bersamaan. Yang bisa bersamaan, badan dan permukaan. Salah satu badan dan permukaan. Tapi kalau badan, tidak bisa datang bersamaan. Setelah itu, intensitasnya. Intensitas itu kekerapannya. Ya. Seringnya dia datang. Berapa ratus kali dia datang dalam waktu 1 detik. Ya, intensitas itu berarti keseringannya dia datang. Kamu bisa bayangkannya kalau terjadi katakanlah 600 kali per detik. Padahal tadi kamu tahu kan kecepatannya 7 km per detik. Ya, kemudian 7 km per detik itu dalam 1 detik dia datang 600 kali. Bagaimana rasanya? Kamu misalkan berdiri lagi ngelamun, pundakmu dipegang sama temanmu, dioglek-oglek dengan sangat cepat. Kepalamu pasti pusing. Kemudian amplitudonya juga harus dibaca. Kemudian dari situ maka bisa diperkirakan. Jadi begini. Itu ada STA1, STA2, STA3. Itu adalah peralatan, posisi peralatan pada stasiun-stasiun pembacaan gempa. Kalau setiap stasiun tadi itu membaca adanya gempa, ya, karena kan jaraknya tuh tidak sama ke pusat gempa, maka waktu yang dibutuhkan untuk merambat dan bertemu dengan stasiun-stasiun tersebut juga tidak. Ya, kalau sudah merambatnya jauh, berarti amplitudonya atau ini, amplitudonya ini loh, tinggian gelombangnya ini amplitudo, itu pasti akan mengecil. Sehingga antara stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3 itu pasti hasil bacaannya tidak sama persis. Dari stasiun yang terdekat inilah, maka kemudian bisa dicari di mana posisi pusat gempa itu, yaitu perpotongan antara di areanya stasiun 1, area stasiun 2, dan area stasiun 3, titik potongnya pusat. Ya, data-datanya seperti ini. Ya, dibaca semua, direkam. Dibaca, direkam, kemudian dia dianalisis. Ya, kemudian bisa juga dimasukkan ke dalam grafik-grafik. Ya, grafik-grafiknya seperti ini. Ada waktu terhadap jarak, jarak terhadap waktu, balik, XY. Jarak terhadap waktu. Ini waktu terhadap tingginya amplitudo. Ini dibaca oleh mesin, ya, mesin seismograf. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam grafik tersebut, ya.
nomogram. Ini namanya nomogram. Dimasukkan ke dalam nomogram. Ya. Tahap 1 langkah pertama, kalau sudah diketahui jaraknya dari masing-masing stasiun tadi itu, ya, kemudian diplot, dikasih titik di sini di garis yang sebelah kiri. Dan yang kedua, amplitudenya berapa? Diplot lagi, ya. Kalau dari masing-masing stasiun tadi itu membaca amplitudenya berbeda, ya diplot. Oh, ini amplitudenya 1 mm, ini 1,8 mili, kira 1,10 mili, ini 100 mili, ini 180 mili, ya. Dan dari titik ini, ya, digaris ke titik A, titik 1, ya, stasiun A. Itu oh, ternyata magnitudenya di stasiun A tinggal 3, di stasiun B 4, di stasiun C sekian, di stasiun D 7, sekian. Yang paling dekat stasiunnya adalah stasiun D, ya, karena dia paling terdampak terhadap gelombang. Nah, ini ada di daerah negara bagian Nevada. Ada 2 stasiun yang membaca. Ya, sehingga kalau jaraknya sudah diketahui, maka titik pusatnya, oh ternyata di sini epicenter. Sistem dan konfigurasi struktural untuk tahanan gempa yang efektif. Jadi, urusannya sama kita, bukan menentukan di mana epicenternya, berapa amplitudonya, intensitasnya berapa, jenis gelombangnya apa, kemudian frekuensinya bagaimana, ya tidak, bukan urusan kita hanya menggunakan saja. Menggunakan apa? Menggunakan data tadi, merencanakan bangunan yang tahan terhadap gempa. Kenapa harus begitu? Karena gempa itu muncul setiap saat, setiap waktu. Ya. Jadi kalian tidak bisa tahu kapan terjadi, di mana bakal terjadi, ya, posisinya di mana, tepatnya, kemudian besarannya berapa dan kapan. Kamu tidak tahu kapan. Gempa Aceh dan gempa Nias muncul atau terjadi pada waktu yang tidak sama. Gempa Jogja juga terjadi pada waktu yang tidak sama. Gempa Jogja terjadi pada pagi hari. Ya, pada pagi hari, ya sekitar kurang lebih jam 6 kurang atau jam 6 lebih dikit. Ya, yang biasanya habis subuh kemudian tidur, ya bisa juga ketika terjadi gempa omai rubuh kepalanya ketiban genteng. Yang habis subuh nyapu-nyapu halaman, ya, ketika gempa terjadi, dia tidak apa-apa karena di atasnya tidak ada bangunan. Pak, teman saya itu, Pak, di atasnya memang tidak ada bangunan, Pak, tapi ada pohon kelapa yang buahnya sudah tua-tua, Pak. Ketika gelombang gempanya lewat, rontok semua itu kelapa dan kepalanya kejatuhan buah kelapa, yaitu apel. Ya, makanya yang namanya bencana itu bisa terjadi kapan saja. Kemudian karena dia muncul setiap saat, setiap waktu, bisa juga sebab berbeda waktu, tempat, dan besarannya juga berbeda. Kamu tidak bisa merasakan. Semakin dekat dengan epicenter, maka semakin terasa getarannya. Kalau kamu tinggal di sebuah bangunan yang jaraknya dekat dengan epicenter atau pusat gempa, ketika terjadi gempa, ya pas amplitudenya lagi tinggi-tingginya. Karena ketika dia sudah berjalan, merambat,
dengan jarak tertentu, amplitudenya pasti turun. Karena apa? Diredam oleh tanah. Kalau dekat dengan pusat gempa, ya amplitudenya tinggi. Apa yang terjadi? Bangunan yang ada di sekitar itu pasti mengalami kerusakan yang paling parah. Kira-kira gitu ya. Pada saat terjadi gempa Jogja, bangunan yang ada di daerah pantai selatan wilayah Jawa Tengah atau DIY bagian selatan itu mengalami kerusakan. Ya, semakin ke utara menuju ke arah perambatannya semakin, gelombangnya semakin, sehingga tingkat kerusakan bangunannya juga semakin. Pak, berarti kalau gitu saya harus siap-siap ini Pak, pindah dari selatan Jawa menuju ke utara Jawa. Ya, bisa ya, bisa tidak, Mas Pak. Ya, kalau misalkan ke depannya bisa bergeser ke daerah yang aman, ya sebaiknya bergeser. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Di situ ya, yang menentukan hidup matinya kan bukan manusia, tapi itu kamu di situ ternyata selama hidup tidak terjadi gempa besar, tidak terjadi gempa kuat. Ya berarti kamu selamat. Kan begitu. Tidak usah takut. Kenapa begitu? Selama kamu lahir ya, lahir sampai umur sekarang 20 sekian, ya, 20 atau 21, kira-kira kalau kamu lahir di daerah selatan Jawa, pernah merasakan gempa kuat yang sampai merontokkan genteng, Mas Mbak semuanya, yang rumahnya daerah Trenggalek sana, atau Malang Selatan, atau Pacitan, pernah merasakan? Kalau kamu, Mas Ferinando Wayoyi, pernah merasakan gempa kuat di daerahmu sana? Kenapa? Kira-kira kalau kamu Pernah. menceritakan seberapa kuat gempanya yang kamu rasakan itu? Masih ingat nggak kapan terjadi gempa itu? Kamu umur berapa? Posisimu lagi ada di mana? Dan bagaimana ketika kamu rasakan ketika hal itu melewati daerah? Itu gempa di Papua di Serui itu tahun 2010, Pak. Itu Serui, Serui ya, Serui ya, 2010. Serui. Pada saat itu ada rumah yang rusak berat atau roboh begitu, Mas Bayoyi? Banyak, Pak. Itu ada rumah yang Hancur, ada rumah yang hancur begitu. Iya, suaramu gitu. Jadi saya bacakan saja deh, ya, karena suaranya Mas Bayoyi tadi putus-putus, mungkin anu apa, sinyalnya kurang bagus ya. Di Papua itu yang ada di tahun 2010, 16 Juni 2010, itu jam 12.16. Kekuatannya magnitudo 7. Wah, ini kalau rumah biasa ya, saya yakin pasti berantakan ini, Mas. Ya, Mas Bayu. 7,1 skalanya itu, Pak. Ah, ya, Banyak itu, Pak. hancur, Hancur, hancur. jalannya juga pecah. Temboknya bisa ambrol, ambrol juga, runtuh juga tembok-tembok bata begitu, Mas Bayu. Iya, Pak, ambruk semua itu, Pak. Ya, karena magnitudo 7, Mas. Ya, magnitudo 7 itu kalau misalnya rumah tinggal biasa, kelewatan gempa, wah ya wis, ya atapnya pasti roboh, tembok-temboknya pasti roboh. Ya.
Ya, lanjut ya. Jadi, bagaimana pengaruh gempa terhadap konstruksi bangunan? Bagaimana sistem yang digunakan? Yang seharusnya ya, pada bangunan rendah dan bangunan tinggi. Kemudian, tidak hanya bangunan rendah, bangunan tinggi. Untuk bangunan bentang panjang jembatan, itu pasti dampaknya besar sekali. Kemudian bangunan yang sangat berat seperti bendungan, itu dampaknya pasti besar sekali. Kamu bisa bayangkan ya, ketika sebuah gelombang gempa yang sangat kuat melewati bendungan. Ketika bendungan itu tidak kuat menahan gempa, apa yang terjadi? Bendungan itu pasti pecah. Kalau sudah pecah, berarti airnya bisa keluar dari bendungan tanpa bisa dicegah. Berarti selain kena gempa yang mengakibatkan kerusakan bangunan, bisa juga daerah sekitarnya tenggelam karena bendungannya hancur. Makanya Mas Mbak, ketika kita belajar struktur ya, baik itu bangunan rendah, bangunan tinggi, jembatan bentang panjang, maupun bangunan berat, gaya gempa harus diperhitungkan sedemikian rupa. Ya, jadi nanti pada saat kalian menjalani tugas perencanaan bangunan baja, bangunan beton, ya, itu yang utama. Kalian harus bisa menghitung gaya gempa menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu cara statik ekivalen. Cara yang sederhana. Gempa itu kan dinamis ya. Gempa itu kan dinamis. Maka disederhanakan menjadi statis. Oleh karena itu, sederhanakan atau diekivalenkan menjadi statis, namanya statis ekivalen. Kemudian yang kedua, yang statis, ada juga cara yang namanya pushover analisis atau analisa beban lebih atau analisa gaya dorong lebih, itu ya, atau beban dorong lebih, namanya pushover. Itu statis. Sebuah struktur bangunan itu akan didorong dengan konversi gaya gempa tertentu sampai dia mencapai runtuh. Ya, ada banyak tugas akhir kakak kelas kalian yang sudah mengambil kinerja, topik kinerja bangunan yang dianalisis menggunakan pushover. Ya, di atasnya statis 2 itu tadi ada metode dinamis yang menggunakan respon spektra atau respon spektrum. Kemudian yang lebih rinci lagi menggunakan time history atau riwayat waktu. Mas Fernando, saya sarankan ya, Mas Mbak yang berasal dari Jawa bagian selatan, saya sarankan nanti belajarnya perencanaan atau tugas akhir menuju ke arah sana. Supaya kamu nanti ketika pulang ke daerahmu, jadi pejabat PU, jadi pegawai negeri yang di dinas instansi teknis bangunan, itu kalian bisa memberikan masukan kepada konsultan kontraktor yang membangun pada wilayah itu, merencanakan dan membangun pada wilayah. Karena apa? Sebagian besar perencana itu ternyata juga tidak paham bagaimana menggunakan sebuah data gempa dalam proses perencanaan. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini adalah respon sebuah bangunan apabila dia terkena beban gempa. Ini paling atas, ground at rest. Ya. Jadi bangunan ini tidak mendapat beban dari samping. Kemudian ada gaya dari samping kanan menuju kiri. Ya, leftward movement begin. Permulaannya dia ada gaya. Maka yang terjadi, bangunanmu yang bagian bawah, kalau ini 2 lantai, ini 2 lantai ya contohnya ya. Ini yang nomor 2 dari atas ini, dia bergeser bersama tanahnya. Yang atas masih pada tempatnya. Kamu bisa bayangkan ya. Kecepatannya 7 km per detik, 600
kali gaya itu lewat dalam satu detik. Berarti kan dia bergeser seret ke sebelah kiri. Ya, gayanya dari kanan ini. Ini gempanya dari kanan. Kalau gempanya dari kiri, berarti gempanya kidal. Ini dari kanan. Ya, bergerak ya. Yang atas, dia pada posisinya. Kamu lihat. Ya. Masuk lagi gaya berikutnya. Dia semakin tergeser ke kiri. Yang ada di bangunan bawah. Yang bagian atas, dia juga sudah mulai ikut tertarik ke arah kiri. Ya, seperti itu tadi kalau P wave ketika gelombang berjalan, maka dia akan mendesak atau mendorong partikel tanah. Kemudian dia ketika sudah mendorong, dia akan terpental kembali lagi ke arah sebaliknya. Oke, sehingga partikel tanah tadi menjauh, menyebabkan terjadi pemisahan atau dilatasi. Kalau kamu lupa, saya bukakan lagi. Nah ini, dia menekan, ya, mendorong partikel tanah ketika dia bergerak. Kemudian dia menarik atau dilatation, ya, karena partikel tadi ketika sudah terdesak, gelombangnya lewat, dia akan memantul lagi. Seperti ini. Ya, yang warna hitam tertekan kemudian tertarik. Oke, sehingga bangunanmu tadi itu setelah kedorong ke kiri, dia akan kembali ke arah kanan. Ketika gerakan tadi terjadi berulang-ulang, kamu tidak bayangkan, dia berulang. Intensitasnya bisa ratusan kali per detik. Kalau begitu, goyangannya dia kedorong ke kiri, kemudian terpental ke asal, gitu, ke kanan, begitu. Bangunanmu bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, begitu. Dalam waktu, kalau perhitungannya tidak tepat, maka bangunanmu akan runtuh. Mas Mbak semua, kalau ada gempa dengan intensitas yang sangat kuat, gak usah bingung cari tempat untuk keluar dari bangunan. Misalkan kamu ada di lantai 2, gedung A4, kemudian ada gempa kuat, kamu lari boyong gitu ya. Menyadari itu butuh waktu 2 detik, lari butuh waktu sekian detik, sudah roboh duluan. Ya, lebih baik metodenya, kalau kamu ada di lantai 2-nya A4, segera sembunyi di bawah meja. Ya, apabila ada genteng-genteng yang berjatuhan, maka dia tidak langsung kena badan. Dia jatuh kena meja. Pak, gimana kalau gedungnya runtuh? Ya, gedung runtuh itu namanya apes, ya. Ya sudah, yang namanya gedung A4 itu kan direncanakan tahun 70, dibangun tahun 70-an dengan gempa yang dulu mungkin datanya aja mungkin ya sangat-sangat sedikit sekali. Ya. Data gempa yang menjadi buku, ya, menjadi teori perhitungan itu peraturan gempa tahun 87. Itu yang muncul pertama kali. Kemudian yang kedua tahun 2002. Yang ketiga 2012. Yang keempat 2019. Sebentar lagi, tidak lama lagi mungkin keluar yang kelima. Jadi kemungkinan nanti peraturan gempa kita tidak per 10 tahunan atau per 11 tahunan, bisa juga nanti per 8 atau 7 tahun, atau mungkin 6 tahun. Kalau di Amerika sana, keluar per 3 tahun. Jadi kalian nanti kalau sudah bekerja, apalagi yang berada di instansi teknis, harus tetap mengupdate ilmu. Ya, jangan mentang-mentang santai, aku sudah pegawai negeri, nggak perlu belajar lagi, itu salah. Ya, kan saya sudah dapat gaji bulanan, pasti nggak perlu belajar lagi, wis aman dan nyaman hidup saya, ya, sehingga tidak perlu belajar, itu salah. Jadi pegawai negeri yang ditugaskan di dinas atau di kementerian
itu harus tetap update ilmu. Ya, jadi kalau ada konsultan, ada kontraktor yang tidak paham, tugasnya tim teknis atau pegawai instansi tersebut untuk membetulkan. Oke, gitu ya. Ini kalau sudah ini gedung ini terdorong ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ya mekal-mekal, maka patahlah dia pada bagian-bagian tertentu yang tidak dapat menahan kekuatan dari gaya tersebut. Oh, ini berpelukan ya, bukan belum tentu rumahnya karena gempa, bukan. Juga rumahnya kejatuhan meteor ini ya. Ini kondisinya begitu. Kalau kena gempa ya bisa juga hancur seperti ini. Ya. Porak-poranda ini porak-poranda begitu ya. Makanya bangunan itu ada dua hal yang harus diamati. Pertama adalah engineer building atau non-engineer building. Engineer building itu dibangun berdasarkan persyaratan pada peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Non-engineer building tidak dihitung, tidak direncanakan dengan baik, asal bangun. Ya, sehingga kalau kemudian terjadi gempa, maka dampaknya bisa luar biasa seperti itu. Ya, tahun 2006, gempa Jogja, meskipun bangunan ini sudah dihitung dengan baik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kegagalan struktur pada kolom lantai 1. Nanti kalau Mas Wayowi pulang ke Papua, jangan sampai lengah dalam merencanakan bangunan yang nanti ke depannya pasti banyak bangunan tinggi. Meskipun tidak tinggi-tinggi banget, 3 atau 4 lantai. Loh, ini berapa lantai kamu lihat ini? Ini namanya TIE kerjasama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerja Swasta ya di DIY. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Hanya 4 lantai. Kamu lihat. Ini kolom lantai 1-nya mengalami kegagalan. Pak, lantai 2-nya tidak apa-apa. Lantai 3 tidak apa-apa, apalagi lantai 4. Ya, kalau ini kan cuma rontok. Ini gentengnya saja. Ya wajar lah. Kalau gedung itu dikocok begitu ya, digoncang ratusan kali dalam 1 detik, ya pasti rontok semua gentengnya. Tapi yang gagal itu adalah kolom lantai 1. Karena apa? Perambatan gelombang permukaan pasti akan menghantam lantai 1. Menghantamnya di mana? Menghantamnya ada di sambungan antara bangunan atas dan bangunan bawah. Sambungannya ada di mana? Sambungannya ada di pile cap. Ya. Pile cap itu berada di permukaan, mungkin hanya 30 cm dari permukaan tanah. Makanya ketika rambatan gelombang gempa itu masuk ke sebuah gedung, maka yang dihantam adalah pile cap bagian luar. Digeser atau didistribusikan ke pile cap berikutnya menggunakan atau melalui tie beam atau slope. Ya, itu kalau tidak kuat, yang atasnya mengalami goncangan, maka tulangan kolom lantai 1 akan hancur seperti ini. Ini tulangannya gede loh, Mas Mbak. Saya waktu itu datang sendiri melihat bangunan ini dalam jarak dekat. Ya, bahkan waktu HP jadul saya itu saya tempelkan di di besi. Ini besinya itu polos. Ya, mungkin diameternya 22 mm. Ya. Oke. Tuh, dan ini yang di tengah ini tepi-tepi ini adalah bangunan setia kerjasama. Yang di tengah ini juga di Jogja. Bangunan hanya 2 lantai dari BPKB, gedung BPKB. Badan Pengawas Bangunan. Apa itu? Panjangannya. Ini hanya 2 lantai. Ya, jangan pernah berpikir kalau bangunan tinggi, yang tinggi pasti gagal. Belum tentu, Mas Mbak. Terus belum tentu bangunan tinggi yang gagal. Ini 2 lantai yang gagal. Kamu di daerah Malioboro ada bangunan hotel setinggi itu, tidak ada yang gagal kolomnya. Tapi bangunan ini gagal kolom tipenya 2 lantai.
Saya pernah membrowsing bangunan hotel 3 lantai di daerah Papua. Saya lupa, Mas Bayowi. Kena gempa sebelum 2010. Mungkin 2007 atau 2008. Itu juga gagalnya ada di kolom lantai 1. Ya. Makanya kolom lantai 1 jangan disamakan dengan kolom lantai 2. Kolom lantai 2 harus lebih kecil. Sedikit digedein tidak apa-apa. Tapi dia tidak boleh disamakan dengan lantai 2. Kalau lantai 1 dan lantai 2 sama-sama kuat, maka yang hancur adalah lantai 1. Ya, diingat-ingat Mas Mbak. Duh, ini kok malah main HP ya. Semuanya hancur ya jangan HP ya. Ya cari lah ya barang-barang yang bisa diselamatkan. Berarti apa yang harus kita pelajari berikutnya dan harus kita pelajari berikutnya? Konfigurasi bangunan. Oke, karena sekarang sudah jam 5 lebih 40, kita tadi startnya 5, kita sudah 75 menit sampai sekarang, maka saya akhiri. Mas Mbak semuanya dari kelas A sampai kelas D, kalau besok ada waktu, kita mulai lagi jam 4 sampai jam setengah 6. Ya, kalau ada waktu lagi hari Jumat, kita lanjutkan. Semakin mepet jaraknya, berarti kita semakin ingat materi belum sebelumnya. Oke, Mas Mbak semuanya, konfigurasi bangunan. Konfigurasi yang bagaimana? Kita tunggu adzan maghrib. Jawabannya besok ya, Mas Mbak semuanya. Itu ya. Ini istri saya sudah beli es degan ya. Kayaknya seger banget ya, meskipun cuacanya dingin, hujan dari siang, tapi seger banget minum es degan untuk buka puasa. Mas Mbak semuanya ya, saya akhiri pertemuan ini ya. Kita tidak perlu yang terlalu serius. Yang serius ada di mata kuliah yang lain. Ini mata kuliah yang isinya menambah wawasan kita. Jangan sampai kita lengah terhadap adanya gempa. Oke, begitu? Tidak perlu ada pertanyaan. Pertanyaan disimpan buat besok ya, Mas Mbak semuanya. Ya, nanti keburu adzan maghrib. Mas Mbak semuanya saya akhiri dan selamat berbuka puasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Yogi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Mas Mbak semua ya, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Untuk PJ jangan lupa merekap absen teman-temannya yang datang hari ini. 130 tadi saya lihat pada yang terbanyak join, berarti 129 ya. Nanti total 4 kelas tidak boleh lebih dari 129. Kita akhiri ya. Mau saya mau.